Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Gedung parlemen di Tel Aviv. Peristiwa ini menjadi simbol kekalahan telak bagi Israel, karena gedung parlemen merupakan lambang kedaulatan dan demokrasi negara tersebut. Dengan jatuhnya gedung parlemen ke tangan pasukan Iran, Israel seolah kehilangan kendali atas pusat kekuasaan politiknya. Pasukan Iran segera berkumpul di sekitar gedung parlemen, mempersiapkan perayaan kemenangan mereka. Di tengah euforia kemenangan, bendera Iran berkibar di atas gedung parlemen Israel, menandai berakhirnya dominasi Israel di tanahnya sendiri. Banyak di antara pasukan Iran yang tak percaya bahwa mereka berhasil mencapai titik ini, setelah bertahun-tahun berjuang melawan salah satu kekuatan militer paling tangguh di dunia. Tidak lama setelah gedung parlemen Israel diduduki, pasukan Iran mulai merayakan kemenangan besar mereka. Dengan penuh semangat, mereka mengibarkan bendera Iran di berbagai sudut kota Tel Aviv. Para komandan militer Iran memberikan pidato yang penuh kebanggaan, menekankan pentingnya momen ini bagi bangsa Iran dan umat Muslim di seluruh dunia. Perayaan tersebut bukan hanya perayaan militer, tetapi juga perayaan ideologi dan keyakinan. Bagi Iran, kemenangan ini adalah hasil dari perjuangan panjang melawan apa yang mereka anggap sebagai kejahatan Israel di Timur Tengah, terutama terhadap Palestina. Selama bertahun-tahun, Iran secara terbuka menentang kebijakan Israel terhadap Palestina, dan kemenangan di Tel Aviv ini mereka anggap sebagai pembalasan atas penderitaan rakyat Palestina yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Pasukan Iran yang merayakan kemenangan juga disambut oleh dukungan penuh dari sekutu-sekutunya di Timur Tengah. Kelompok-kelompok milisi seperti Hizbullah dan Hamas memuji kemenangan Iran sebagai kemenangan bagi seluruh perlawanan terhadap Israel. Di berbagai kota di Timur Tengah, para pendukung Iran turun ke jalan, merayakan kejatuhan Israel dan kemenangan besar pasukan Iran. Kemenangan Iran atas Israel di Tel Aviv tidak hanya mengubah peta politik Timur Tengah, tetapi juga membawa dampak jangka panjang bagi hubungan internasional. Banyak pihak yang memprediksi bahwa kemenangan ini akan mendorong Iran untuk semakin memperluas pengaruhnya di kawasan. Sementara Israel mungkin akan mengalami krisis internal yang berkepanjangan akibat kekalahan ini. Di dalam negeri, kemenangan ini juga memperkuat posisi pemerintah Iran di mata rakyatnya. Pemerintah Iran yang selama ini sering menghadapi tantangan dari dalam negeri terkait kebijakan luar negerinya, kini mendapatkan dukungan yang lebih besar setelah menunjukkan keberhasilan dalam melawan Israel. Sementara itu, di Israel, kekalahan ini menimbulkan guncangan politik yang besar. Banyak rakyat Israel yang mulai meragukan kemampuan pemerintah mereka dalam melindungi negara dari ancaman luar. Kemenangan Iran ini juga menandai berakhirnya dominasi Israel di kawasan Timur Tengah, setidaknya untuk sementara waktu. Di masa depan, mungkin akan ada perubahan besar dalam aliansi dan strategi geopolitik di kawasan tersebut. Namun, satu hal yang pasti, kemenangan pasukan Iran di tanah Israel akan tercatat sebagai salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah modern Timur Tengah. Dengan menduduki penuh tanah Israel dan merayakan kemenangan besar di jantung kekuasaan Israel, pasukan Iran telah mencapai pencapaian yang luar biasa. Ini adalah kemenangan ideologis dan militer yang akan diingat dalam sejarah sebagai titik balik dalam konflik panjang antara Iran dan Israel. Peristiwa ini tidak hanya mengubah wajah politik Timur Tengah, tetapi juga membawa dampak besar bagi hubungan internasional dan dinamika geopolitik global. Ketika ketegangan di Timur Tengah mencapai titik didih, dunia menyaksikan dengan cemas ketika Iran akhirnya meluncurkan serangan perdananya terhadap Israel. Ini bukan sekadar aksi balasan, ini adalah langkah yang sudah lama direncanakan dan dipersiapkan dengan matang oleh Teheran. Dalam hitungan detik, ribuan rudal berpemandu meluncur dari wilayah Iran, menembus langit malam, dan menuju jantung Israel, Tel Aviv. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan yang akan dicatat dalam sejarah sebagai salah satu momen paling menghancurkan bagi negara Yahudi tersebut.
Sejak awal, Iran tidak pernah menyembunyikan niatnya untuk membalas setiap serangan yang dilancarkan oleh Israel terhadap kepentingan mereka dan sekutu-sekutunya di kawasan Timur Tengah. Ketegangan ini telah memuncak selama bertahun-tahun, dan serangan terbaru Israel yang menewaskan beberapa pemimpin penting Iran dan Hizbullah adalah percikan yang memicu ledakan besar. Namun, Iran memilih untuk tidak merespons secara impulsif. Mereka menunggu waktu yang tepat, mempersiapkan diri dengan teliti, dan merancang strategi yang akan memberikan dampak maksimal. Ketika serangan akhirnya dilancarkan, tidak ada tanda-tanda peringatan sebelumnya. Ribuan rudal berpemandu yang telah dipersiapkan selama berbulan-bulan diluncurkan dari berbagai lokasi di Iran. Rudal-rudal ini tidak sembarangan diluncurkan. Masing-masing telah diprogram untuk mencapai target spesifik di dalam wilayah Israel, dengan Tel Aviv sebagai sasaran utama. Rudal-rudal ini menembus sistem pertahanan udara Israel, termasuk Iron Dome, yang selama ini diandalkan untuk melindungi kota-kota besar dari serangan musuh. Malam itu, langit Tel Aviv berubah menjadi merah ketika rudal-rudal Iran menghantam kota dengan kekuatan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ledakan terjadi di berbagai tempat, menimbulkan api besar yang segera melalap bangunan-bangunan di sekitarnya. Asap hitam tebal mengepul ke langit, menyelimuti ibu kota Israel dalam kegelapan dan kepanikan. Jalan-jalan yang biasanya sibuk dengan lalu lintas dan aktivitas sehari-hari kini dipenuhi oleh suara sirene darurat dan teriakan panik warga yang mencoba mencari perlindungan. Sistem pertahanan Israel yang dikenal tangguh tampak kewalahan menghadapi serangan mendadak ini. Iron Dome yang biasanya mampu menangkis serangan roket tampaknya tidak mampu menangani volume dan kecepatan rudal yang diluncurkan oleh Iran. Beberapa rudal berhasil ditangkis, namun banyak yang lolos dan mencapai target mereka, menyebabkan kerusakan besar. Bangunan-bangunan penting di Tel Aviv, termasuk gedung pemerintahan dan infrastruktur vital, hancur lebur dalam hitungan menit. Rumah sakit, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, kini kewalahan menerima gelombang korban yang terus berdatangan. Tim penyelamat dan militer Israel segera dikerahkan, namun skala kehancuran yang terjadi membuat upaya penyelamatan menjadi tantangan besar. Israel, yang selama ini dikenal dengan respons militer yang cepat dan tegas, tampak terguncang oleh serangan ini. Militer Israel, yang selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung pertahanan negara, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ibu kota mereka, Tel Aviv, telah dihancurkan dalam satu serangan besar. Jutaan mayat berserakan, Israel diterpa bau bangkai menyengat. Serangan rudal besar-besaran yang dilancarkan oleh Iran telah membawa kehancuran luar biasa di Israel. Kota-kota yang sebelumnya hidup dengan hiruk-pikuk aktivitas sehari-hari kini berubah menjadi kawasan sunyi yang diselimuti kehancuran dan bau busuk yang menyengat. Jutaan mayat yang bergelimpangan di jalanan, reruntuhan bangunan, dan berbagai tempat lain belum bisa dievakuasi, memperburuk situasi di seluruh negeri. Ini bukan hanya sekadar serangan militer, tetapi telah berubah menjadi krisis kemanusiaan yang mendalam. Serangan rudal yang diluncurkan Iran menghantam berbagai target strategis di Israel, termasuk ibu kota Tel Aviv. Ledakan besar mengguncang pusat-pusat kota, menghancurkan bangunan, fasilitas pemerintahan, dan infrastruktur publik. Suara ledakan yang terus-menerus memekakkan telinga mengubah suasana perkotaan menjadi medan perang, sementara kepulan asap hitam mengepul dari setiap sudut kota yang terbakar. Serangan itu datang secara tiba-tiba, tidak memberi warga Israel cukup waktu untuk melarikan diri atau mencari tempat perlindungan yang aman. Banyak yang terjebak di rumah, di dalam kendaraan, atau di tempat kerja ketika rudal-rudal menghantam kota. Dalam hitungan jam, korban jiwa mulai menumpuk dengan jumlah yang sulit untuk dihitung secara pasti. Sebagai hasil dari serangan ini, rumah sakit dan fasilitas medis kewalahan menangani korban.
Ruang-ruang gawat darurat penuh sesak dengan orang-orang yang terluka, sementara banyak yang terpaksa dirawat di koridor atau bahkan di luar bangunan rumah sakit. Tim medis yang terbatas jumlahnya bekerja tanpa henti, tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan besar dari jumlah korban yang terus bertambah. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi Israel pasca serangan adalah lemahnya proses evakuasi. Jumlah korban tewas yang sangat besar membuat tim evakuasi kewalahan. Banyak jalanan yang hancur akibat ledakan, membuat kendaraan penyelamat tidak bisa menjangkau daerah-daerah yang paling terdampak. Akibatnya, banyak mayat yang dibiarkan tergeletak di tempat mereka tewas, tanpa ada upaya cepat untuk memindahkan mereka ke tempat yang lebih aman atau layak. Di Tel Aviv dan kota-kota besar lainnya, jalanan dipenuhi dengan mayat. Beberapa terbaring di trotoar, sementara yang lain ditemukan di reruntuhan gedung-gedung yang runtuh. Mereka yang meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan atau terkena ledakan rudal terjebak di bawah puing-puing bangunan, membuat tim penyelamat semakin sulit untuk mengevakuasi mereka. Tidak hanya itu, cuaca yang panas mempercepat proses pembusukan mayat-mayat ini. Bau busuk bangkai mulai menyebar di seluruh kota, mengganggu pernapasan dan membuat kondisi hidup semakin tidak layak. Bau ini menjadi begitu menyengat, sehingga warga yang selamat harus memakai masker atau kain penutup hidung untuk bisa bertahan di luar ruangan. Namun, bagi mereka yang terjebak tanpa tempat perlindungan, bau menyengat ini menambah penderitaan mereka yang sudah sangat berat. Krisis ini menjadi lebih parah karena jumlah tim evakuasi yang terbatas. Israel, yang biasanya memiliki sistem respons darurat yang cepat dan efisien, kini kewalahan akibat skala kehancuran yang terjadi. Banyak personel penyelamat dan militer yang juga tewas atau terluka dalam serangan, membuat upaya evakuasi semakin lambat. Beberapa daerah bahkan belum bisa dijangkau oleh tim penyelamat karena kerusakan yang begitu parah atau karena ancaman serangan susulan dari Iran. Bagi mereka yang selamat dari serangan rudal, situasi tak kalah menyedihkan. Mereka yang kehilangan rumah kini terpaksa tinggal di tempat penampungan darurat yang penuh sesak. Fasilitas-fasilitas penampungan ini tidak cukup memadai untuk menampung jumlah pengungsi yang terus bertambah, dan banyak dari mereka harus tinggal di tenda-tenda atau di bawah langit terbuka. Ketiadaan fasilitas dasar seperti air bersih, makanan, dan sanitasi membuat kondisi semakin buruk. Warga yang selamat juga harus berhadapan dengan ancaman penyakit yang mulai menyebar. Dengan banyaknya mayat yang belum bisa dievakuasi dan minimnya fasilitas sanitasi, muncul kekhawatiran akan wabah penyakit yang ditularkan melalui udara atau air. Bau busuk dari mayat yang membusuk juga mempengaruhi kesehatan mental warga, yang kini hidup dalam ketakutan dan trauma akibat serangan. Di beberapa tempat, warga yang selamat berusaha untuk membantu proses evakuasi secara mandiri. Mereka menggunakan alat-alat sederhana untuk mencoba mengeluarkan korban dari reruntuhan, meskipun upaya ini seringkali tidak berhasil. Tanpa peralatan yang memadai dan bantuan profesional, mereka hanya bisa melakukan sedikit untuk meringankan penderitaan yang ada. Meskipun situasi tampak sangat suram, ada upaya-upaya yang sedang dilakukan untuk mengatasi krisis ini. Organisasi kemanusiaan internasional seperti Palang Merah dan Badan Pengungsi PBB, UNHCR, telah memobilisasi tim-tim mereka untuk membantu upaya evakuasi dan memberikan bantuan kepada para pengungsi di Israel. Bantuan ini termasuk suplai makanan, air bersih, dan peralatan medis, yang sangat dibutuhkan oleh warga yang selamat. Selain itu, komunitas internasional juga telah memulai diskusi tentang kemungkinan gencatan senjata antara Israel dan Iran untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Negosiasi ini tidak mudah, mengingat ketegangan yang telah berlangsung lama antara kedua negara, tetapi ada harapan bahwa upaya diplomatik bisa mengurangi risiko serangan lebih lanjut. Israel juga berupaya memulihkan infrastruktur dasar, meskipun upaya ini masih terkendala oleh banyak faktor. Rekonstruksi bangunan yang hancur, perbaikan jalan, dan pemulihan pasokan listrik menjadi prioritas utama pemerintah. Namun, proses ini akan memakan waktu lama, mengingat skala kehancuran yang terjadi begitu luas dan mendalam. Israel kini berada dalam krisis kemanusiaan terbesar yang pernah dialaminya. Jutaan mayat yang belum dievakuasi mengeluarkan bau busuk yang menyelimuti kota-kota besar, sementara warga yang selamat hidup dalam ketakutan dan kesulitan.
Serangan rudal dari Iran telah mengubah kehidupan di Israel menjadi mimpi buruk, dengan ribuan warga tewas dan infrastruktur yang hancur. Upaya untuk memulihkan keadaan masih terus dilakukan, tetapi tantangan yang dihadapi sangat besar. Tanpa bantuan internasional yang signifikan dan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik, Israel mungkin akan terus tenggelam dalam kekacauan dan penderitaan yang berkepanjangan. Bagi warga yang selamat, harapan satu-satunya adalah bahwa krisis ini segera berakhir, dan mereka bisa mulai membangun kembali kehidupan mereka yang hancur. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.